Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan kalian semuanya. Semangat belajar, bisa. Sebelum kami membahas soal-soal US Biologi tingkatan MA atau SMA, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dengan berdoa, semoga nanti materi yang kita pelajari akan menjadi mudah dipahami, mudah dimengerti, dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, jangan lupa di subscribe ya, di like, dan berikan komentar agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal ujian sekolah dengan materi biologi tingkatan MA atau SMA. Selanjutnya soal nomor 6 ya. Ini melanjutkan untuk pembahasan soal US Biologi part 1, ini yang part 2 ya. Nomor 6, sekelompok siswa sedang mengamati cumi-cumi, kerang, dan bekicot. Hewan-hewan tersebut mempunyai persamaan, yaitu bertubuh lunak, sehingga hewan tersebut dimasukkan dalam kelompok. Oke, pada pembahasan soal nomor 6 ini adalah kaitannya dengan hewan atau animalia, kingdom animalia yang invertebrata atau yang tidak bertulang belakang. Ada 8 filum ya. Yang pertama ada Porifera, yaitu dengan ciri hewan yang memiliki pori-pori atau tubuhnya berpori ya. Selanjutnya yang nomor 2 Coelenterata, yaitu hewan yang tubuhnya berongga. Terus ada Platyhelminthes, cacing pipih, Nemathelminthes, cacing gilik. Terus Annelida, itu cacing yang memiliki cincin atau biasanya itu cacing tanah. Terus ada moluska. Nah, ini ciri dari moluska, yaitu hewan yang memiliki tubuhnya lunak ya, tubuhnya lunak. Terus arthropoda, hewan yang kakinya berruas-ruas. Terus untuk Echinodermata, hewan yang tubuhnya diselimuti oleh duri ya. Untuk soalnya di nomor 6 ini berarti hewan yang bertubuh lunak, yaitu termasuknya moluska. Nah, moluska sendiri nanti ada 5 kelas ya. Ada Cephalopoda, Gastropoda, Pelecypoda, terus Scapoda, Ampheniora ya. Dengan ciri masing-masing. Untuk misalkan nomor 1 Cephalopoda itu bergerak atau bergerak dengan kepala ya, kakinya berada di kepala. Terus Gastropoda bergerak dengan menggunakan perut atau gerakannya atau kakinya terletak di perut. Terus untuk Pelecypoda itu adalah atau nanti di situ bivalvia ya. Pelecypoda sama bivalvia itu sama hewan yang bertubuh lunak dan memiliki 2 cangkang ya. Contohnya kerang nanti. Terus Scapoda yaitu hewan yang ditutupi cangkang tajam ya, yang berbentuk taring atau trompet. Terus untuk Ampheniora yaitu bentuk pipih, kepala tidak terlihat, bagian punggung dorsal dilindungi oleh cangkang yang tersusun seperti genteng rumah. Kembali di soal, untuk siswa yang diamati yaitu hewan cumi-cumi, kerang, dan bekicot ya. Itu benar untuk hewan moluska, tapi nanti ada yang lebih khusus. Misalkan cumi-cumi itu masuk dalam kelas Gastropoda ya, kakinya berada di kepala. Untuk kerang itu dalam kelas Bivalvia atau Pelecypoda, dan bekicot itu masuk dalam kelas Gastropoda. Nah, ini jawabannya yang moluska ya.
Kalau ada yang lebih khusus itu harusnya ada cephalopoda, gastropoda, atau bivalvia. Cumi-cumi itu masuknya dalam cephalopoda. Terus untuk kerang itu harusnya masuk bivalvia atau pelecypoda, dan bekicot itu harusnya masuk gastropoda. Tetapi itu di pilihan ganda adalah yang umum, berarti hewan yang bertubuh lunak yaitu moluska. Nah, moluska nanti ada cephalopoda, gastropoda, dan lain-lainnya itu ya, yang 5 kelas tadi yang saya sudah sebutkan. Jadi jawabannya adalah moluska. Cacing pita termasuk dalam kelompok cestoda. Cacing ini bersifat endoparasit dalam saluran pencernaan vertebrata. Urutan dari fase-fase yang dialami cacing tersebut setelah dari telur adalah, pembahasannya ini ada kaitannya dengan soal nomor 6 ya. Ini untuk cacing pita itu masih dalam kelompok animalia yang invertebrata ya. Invertebrata dalam kelas yang Platyhelminthes atau cacing PP ya. Perlu diingat, ini yang sering keluar adalah ya, ini termasuknya daur hidup pada cacing pita. Terus nanti bisa dipelajari juga daur hidup Fasciola hepatica ya, atau cacing hati. Terus selanjutnya ada daur hidup pada Obelia atau daur hidup Aurelia ya. Itu yang sering muncul pada soal animalia yang invertebrata yang masuknya dalam daur hidup ya. Daur hidup itu bisa nanti yang keluar ada 4 tadi ya, yang biasanya sering keluar. Ada daur hidup Obelia, terus daur hidup Aurelia, daur hidup Fasciola hepatica, terus daur hidup Taenia saginata atau cacing pita ya. Ini yang soal di nomor 7 ini adalah daur hidup cacing pita ya. Daur hidup cacing pita setelah telur yaitu akan membentuk zigot ya, itu berkembang pada manusia ya. Tubuh manusia nanti keluar bersama feses manusia. Feses manusia terus di dalam rumput atau nanti bisa melekat pada rumput telur-telurnya tadi. Terus rumput tersebut akan dimakan oleh hewan herbivora atau pemakan rumput-rumputan ya, bisa sapi atau babi. Setelah itu masuk ke dalam larva tersebut, masuk dalam hewan herbivora tadi dan akan berkembang pada usus sapi yang disebut nanti berkembang menjadi larva onkosfer ya. Perlu diingat namanya larva onkosfer. Setelah itu akan menuju ke otot lurik ya, atau daging, nanti akan membentuk yang namanya sisterkus. Setelah membentuk sisterkus, maka nanti daging sisterkus yang sudah berkembang pada daging atau otot babi atau sapi tadi akan dimakan oleh manusia. Maka nanti manusia akan terkena cacing tadi. Jawabannya adalah setelah telur daur hidup ada cacing pita yaitu onkosfer, terus cysticercus, cacing pita dewasa. Berarti yang tepat adalah yang A. Nomor 8, ditemukan suatu organisme dengan ciri-ciri tubuh memiliki sisi, rangka tersusun atas endoskeleton, bertulang belakang, bernapas dengan paru-paru, tipe reproduksi ovipar. Organisme yang memiliki ciri-ciri tersebut termasuk dalam kelas, bahasanya perlu diingat untuk kelas vertebrata ya, itu ada 5 ya. Yang pertama ada Pisces, itu ikan ya, amfibi, contohnya kata, terus nanti ada reptil, aves, dan mamalia. Nah, ini pembahasannya adalah atau masing-masing kelas tersebut memiliki ciri-ciri ya. Ini sudah ada pada tabel. Yang pertama itu Pisces. Pisces itu untuk permukaan tubuhnya kulit licin bersisik, terus amfibi kulit tipis berlendir, terus atau bersisi, terus kulit kering bersisi, kulit ditumbuhi bulu. Untuk aves, untuk mamalia kulit ditumbuhi rambut ya. Untuk mamalia menyebutnya rambut bukan bulu. Terus untuk suhu tubuhnya pada Pisces itu poikiloterm, berdarah dingin.
amfibi juga berdarah dingin, untuk reptil berdarah dingin juga, dan aves dan mamalia adalah berdarah panas ya, atau homoiterm. Terus perkembangbiakannya, Pisces amfibi itu ovipar ya, atau bertelur. Untuk reptil ada yang ovipar dan ovovivipar ya, ada dua. Terus untuk aves ovipar. Terus untuk mamalia vivipar atau beranak ya. Ini umumnya ya, nanti juga mamalia ada yang bertelur. Itu umumnya ya. Dari itu umumnya. Terus untuk fertilisasi atau pembuahannya, Pisces itu eksternal, terjadi di luar tubuh ya. Untuk amfibi eksternal, reptil juga internal, reptil internal, aves internal, mamalia internal ya, terjadi di dalam tubuh. Untuk respirasinya, untuk Pisces atau alat pernapasannya, Pisces menggunakan insang. Nah, kalau amfibi di saat masih kecil atau berudu itu menggunakan insang, tetapi nanti kalau sudah dewasa menggunakan paru-paru dibantu dengan kulitnya. Terus untuk reptil sudah menggunakan paru-paru, aves paru-paru, mamalia juga paru-paru. Dan ruang jantungnya ya, jantungnya memiliki, untuk Pisces memiliki dua ruang, yaitu serambi dan bilik ya. Satu serambi, satu bilik. Terus untuk amfibi 3 ruang, jantungnya dibagi menjadi 3 ruang ya, 2 serambi dan 1 bilik. Terus untuk reptil sudah menjadi sudah 4 ruang ya, 2 serambi dan 2 bilik. Aves juga 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik. Mamalia juga sudah 4 ruang ya. Diingat-ingat ya, 2, 3, 4 tadi. Terus alat geraknya, alat gerak untuk Pisces itu menggunakan sirip. Terus untuk amfibi menggunakan 2 pasang tungkai atau kaki, 2 kaki ya. Terus reptil menggunakan perut atau kakinya, atau dia merayap ya, merayap atau merangkak, reptil menjalar ya. Terus untuk aves menggunakan sayap dan kaki ya, bisa terbang. Nah, tapi ada burung yang tidak bisa terbang nanti untuk kelompok aves ya. Contohnya ayam, terus penguin, itu termasuk burung tapi yang tidak bisa, memiliki sayap tapi tidak bisa terbang. Terus untuk mamalia 2 pasang tungkai atau kaki ya. Itu lah contoh-contohnya sudah diketahui semua. Untuk Pisces ikan ya, ikan banyak. Amfibi ya katak. Kalau amfibi hidup di 2 alam, atau di daratan dan di perairan. Nah itu kata. Reptil banyak ya, buaya, ular, terus kadal dan lain-lainnya. Aves burung, ayam, bebek dan sebagainya. Mamalia sapi, harimau, kuda dan contohnya manusia juga, termasuknya mamalia. Nah, jadi untuk ciri tersebut yang sesuai, tubuh memiliki sisik berarti bisa ikan, bisa amfibi dan bisa reptil ya. Rangka tersusun atas endoskeleton ya, atau itu vertebrata ya masuknya. Terus tulang belakang. Terus bernapas dengan paru-paru ya. Ini yang bernapas dengan paru-paru. Terus ovipar. Poinnya ada 3 ini berarti. Ciri yang spesifik itu ada 3 ini. 1, 4, 5. Tubuh memiliki sisi, terus bernapas dengan paru-paru, tipe reproduksi ovipar. Berarti ini adalah kelompok oke benar, reptil. Jawabannya reptil ya. Untuk Chondrichthyes itu ikan ya, ikan yang tulang rawan. Amfibi itu ya tadi sudah disebutkan ya. Chondrichthyes itu tadi kelompok Pisces ya, Pisces tapi yang bertulang rawan ya. Ya berarti sudah jelas ya ini ya. Oke, lanjut soal nomor 9. Ya, itu ada gambar jaring-jaring makanan ya. Nah, di sini pertanyaannya, organisme yang berada pada tingkat tropik kedua ya. Tingkat tropik kedua berarti itu nanti kita harus tahu tentang piramida makanan ya. Bisa mengaitkan jari-jari makanan dengan piramida makanan ya. Di situ sudah diketahui jaring-jaring makanan ya. Pertama tumbuhan itu apa? Produsen termasuknya. Terus serangga, ulat, kelinci itu termasuknya setelah produsen berarti konsumen 1. Terus burung, laba-laba itu juga masuk atau termasuk burung, laba-laba termasuk konsumen 2. Terus elang itu bisa disebut konsumen
puncak ya, bisa konsumen 3 atau konsumen 2 ya, karena setelah kelinci itu elang, tetapi untuk serangga dan setelah serangga terus setelah burung itu adalah elang, berarti bisa disebut konsumen 3 dan konsumen 2 atau bisa juga konsumen puncak, tergantung konteksnya nanti. Nah terus kita harus ketahui tentang piramida makanan ya. Untuk tingkat tropik pertama ya, tropik 1 itu paling bawah sendiri itu adalah produsen. Terus tingkat tropik kedua atau tingkatan kedua itu adalah konsumen 1. Terus tingkat tropik ketiga berarti itu konsumen 2. Terus tingkat tropik 4 berarti konsumen 3 atau puncak. Berarti bisa diketahui ya, berarti untuk tingkat tropik kedua itu atau disebut juga kalau di dalam jaring makanan, tingkat tropik kedua itu kalau dalam jaring makanan konsumen 1. Berarti konsumen 1 ada apa saja itu? Berarti ada serangga, ulat, kelinci ya, yang sesuai pilihannya apa berarti ya, berarti yang ada adalah kelinci dan ulat. Oke, lanjut soal nomor 10. Ditampilkan daur nitrogen ya, ini ya gambarnya, daur nitrogen ya. Daur nitrogen itu termasuknya nanti di kelas 10 ya. Ada daur biogeokimia ya, itu ada daur nitrogen, daur fosfor, daur karbon, siklus hujan dan lain-lainnya itu ya, di materi kelas 10. Nah ini pertanyaannya, bagian berikut menunjukkan daur nitrogen ya. Yang pertanyaannya, proses nitrifikasi terjadi pada nomor ya, pembahasannya ya. Pembahasannya untuk yang nomor 1 itu adalah prosesnya namanya fiksasi ya, dari nitrogen bebas di udara atau N2 jatuh ke tanah itu nanti bisa melalui fiksasi biologi atau fiksasi fisika ya. Fiksasi biologi itu nanti nitrogen akan diubah dengan bakteri ya, bakteri yang biasanya itu bersimbiosis dengan bintil akar atau akar ya. Biasanya bakterinya namanya Rhizobium atau nanti kepada kelompok Azotobacter, itu bakteri yang berperan pada proses fiksasi biologi ya. Kalau fiksasi fisika itu contohnya nitrogen jatuh ke tanah itu pas ketika air bersamaan dengan hujan ya. Itu ada petir menyambar, nah air hujan itu maka nanti ada kandungan nitrogennya ya, nitrogen. Nah, nitrogen itu ada yang bisa dimanfaatkan, tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh makhluk hidup ya, harus diubah dulu dengan senyawa-senyawa yang lebih kompleks nanti, yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Ya, proses yang nomor 1 itu tadi ya, diingat ya, fiksasi ada 2, biologi dan fisika. Untuk fiksasi biologi itu yang dibantu oleh mikrobakteri ya, atau bakteri. Terus fiksasi fisika dengan fisika atau petir tadi. Terus untuk proses nomor 2 yaitu perubahan dari nitrogen menjadi amonia ya, amonium atau NH4+ ya. Itu prosesnya namanya amonifikasi. Terus untuk proses yang nomor 3 dari amonia menjadi nitrit atau NO2 main, itu prosesnya namanya, diingat ya, akhirannya nitrit. Kalau tadi akhirannya amonium ya, mengubah menjadi amonia, berarti amonifikasi. Kalau ini diubah menjadi nitrit ya, perubahannya jadi nitrit berarti nitrifikasi ya, diingat-ingat. Terus untuk nitrit menjadi nitrat, yaitu ya harusnya itu ada nanti, nitrit menjadi nitrat itu prosesnya namanya nitratifikasi ya. Itu ada bakterinya yang berperan ya, kita bahas besok. Untuk bakteri yang berperan ini kita hanya prosesnya ya, kita bahas tentang prosesnya. Terus untuk nitrat ya, nitrat itu tadi NO3 main
diubah atau kembali lagi ke alam bebas nitrogen ya. NO3 kembali lagi ke alam bebas dalam bentuk nitrogen atau N2, atau itu di nomor 5 itu prosesnya namanya denitrifikasi, maaf ya, denitrifikasi ya, dari nitrat menjadi nitrogen, itu namanya denitrifikasi. Oke, paham ya ini ya. Terus untuk yang nomor 4-nya itu namanya asimilasi ya. Nitrat itu sudah bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan ya, oleh tumbuhan untuk pertumbuhannya ya. Namanya nomor 4 asimilasi. Berarti jawabannya untuk daur nitrogen pada proses nitrifikasi, berarti jawabannya di nomor 3 ya. Oke, diingat-ingat konsepnya. Lanjut nomor 11. Hutan yang dijadikan areal industri akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan makhluk hidup, yang antara lain ditunjukkan oleh, nah ini mudah sekali ya, ini di bab perubahan lingkungan di kelas 10 materinya ya. Berarti apa? Jika ada hutan yang dijadikan areal industri, maka akan mengakibatkan hilangnya humus tanah, berkurangnya sumber air, atau hilangnya keanekaragaman, terus atau yang menurunnya kesuburan tanah, terus untuk yang berkurangnya sumber oksigen. Oke, jawabannya berarti mudah sekali ya. Berarti nanti jika ada hutan yang dijadikan areal industri, maka nanti bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman. Berarti jawabannya C. Oke.